Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting around. Ciri yang pertama itu akan timbul ruam kemerahan. Dan ternyata dia memberitahu saya bahwa dia itu menggunakan Krim apel-apel yang mengandung merkuri. Mengungkap fakta di balik suatu peristiwa yang tidak biasa. Inilah Rekam Fakta. Hai Ionik, you are connecting around with Ion Radio. Selamat sore Ionik, kabar baik ya? Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Kembali lagi dengan saya Hikmatul Arifah, tentunya dalam program Rekam Fakta, mengungkap fakta di balik suatu peristiwa yang tidak biasa. Ionik, di masa pandemi ini mungkin ada di antara Ionik yang masih menjalankan kegiatan di rumah aja ya. Nah, karena di rumah aja, biasanya waktu buat diri sendiri cenderung lebih banyak. Kira-kira Ionik kalau di rumah pada suka maskeran atau skincarean gitu nggak sih? Kalau iya mungkin karena saat ini itu skincare lagi ngetren. Apalagi banyak penjual yang menawarkan dengan harga murah. Tapi suka khawatir nggak kira-kira skincare murah ini sebenarnya aman atau enggak? Kita akan bahas kali ini dalam program Rekam Fakta, edisi tergiur glowing instant berujung penderitaan. Stay tune di Ion Radio, connecting around. Inilah Rekam Fakta. Ya Ionik, saat ini Indonesia itu sudah memasuki new normal ya di tengah pandemi COVID-19 dan orang-orang menjadi rajin memperhatikan kesehatan termasuk merawat diri dengan skincare. Apalagi kalau Ionik di rumah aja daripada stres mending skincarean. Dan seiring dengan maraknya tren skincare, banyak ditemukan peredaran skincare yang ternyata tidak memenuhi syarat, terutama yang dipromosikan secara online. Terkait hal ini, kita akan dengerin laporan dari reporter Tiwi. Sekarang tren kosmetik semakin merajalela di media sosial. Berbagai review oleh beberapa YouTuber dan influencer semakin kerap kita temukan di media sosial. Disinilah kesempatan oknum-oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan fenomena ini untuk meraup keuntungan dengan mengiming-imingi hasil glowing yang instan untuk menggait korban-korbannya. Salah satunya adalah Tata, oknum penjual krim abal-abal. Kami merasa curiga dengan produk yang ditawarkannya melalui media sosial. Sehingga kami melakukan penelusuran lebih lanjut dengan membeli salah satu produknya sekaligus menawarkan menjadi reseller. Tim investigasi Rekam Fakta menghubungi nomor handphone Tata melalui via WhatsApp. Lalu Tata menawarkan beberapa paket skincare yang ia jual dengan harga yang bervariasi. Setelah berbincang untuk memilih produk yang akan dibeli, kemudian kami melakukan kesepakatan dengan bertemu langsung di tempat dan waktu yang sudah Tata tentukan untuk melakukan transaksi. Saat melakukan pertemuan, Tata meminta bertemu di depan XT Square. Lalu kami sengaja minta pindah di Alfamidi sebelah XT Square karena tempatnya luas. Tetapi Tata menolak dan malah mengajak ke Indomaret seberang XT Square. Berikut hasil pertemuan kami tim investigasi Rekam Fakta dengan Tata. Soalnya banyak kan reseller yang bikin label sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti labelnya nggak dari mbaknya ya? Dari owner. Ya, dari owner. Ownernya tuh kita maksudnya? Owner kita, ya, kita. Oh. Mbak kalau boleh tahu ini tuh dapatnya pusatnya di mana sih Mbak? Kenapa? Pusatnya di mana? Pusat. Pusatnya di Makassar. Oh di Makassar. Iya. Di Jogja nggak ada ya Mbak? Nggak ada. Iya. Makanya saya udah terus ya Mbak. Iya, ya itu. Jadi terus. Tapi sebenarnya sih saya stop gitu, ya ada lah gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang pesan gitu, saya pesenin lagi kalau kurang gitu, biar lebih fresh aja. Ini kan ada ada alamatnya di situ ya. Ya. Ini tuh kalau boleh tahu komposisinya apa ya Mbak? Apa? Komposisinya apa ya Mbak? Komposisinya
ada gitu loh maksudnya. Jadi BPOM kan. Setelah melakukan wawancara, kami pun mencari tahu nomor seri krim varian Pinky Beauty. Berbeda dari pengakuan Tata, ternyata produknya tidak terdaftar di BPOM. Waduh, Ionik, memang begitu gampang ya oknum penjual seperti Tata meyakinkan korban untuk membeli produk abal-abal. Lalu kira-kira apa sih akibatnya ketika korban memakai produk ilegal? Sesaat lagi kita akan dengarkan statement dari korban kosmetik ilegal. Jangan kemana-mana, tetap di Rekam Fakta, Ion Radio, Connecting Around. Inilah Rekam Fakta. Penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Bertambah 407 kasus atau orang yang terinfeksi virus corona. Tingkat penularan corona di Jakarta memang masih tinggi dan sayangnya saudara, kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan terbilang masih rendah. Kampanye protokol memang harus terus digencarkan, mengingat kasus positif COVID-19 yang masih terus melonjak. Jadi kalau berkerumun orang berpikir, oh semuanya sehat. Jangan salah, berkerumun itu dengan jarak ya kurang daripada 1 meter bisa menyebabkan penularan COVID-19. Hai, kamu apa kabar? Maaf, kita nggak bisa ketemu dulu. Nggak apa ya, kamu jangan kemana-mana. Keadaan di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Kalau memang harus keluar, jangan lupa pakai masker. Selalu jaga jarak. Dan yang paling penting, kamu harus rajin cuci tangan. Jangan sampai tertular, apalagi menularkan virus ke orang lain di sekitar kamu. Sudah dulu ya. Ingat, sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Inilah Rekam Fakta. Ion Radio, Connecting Around. Masih tetap bersama saya, Hikmatul Arifah, dalam Rekam Fakta, edisi tergiur glowing instan berujung penderitaan. Ionik kosmetik palsu menipu korban dengan memberi harga murah pada skincare yang dijual. Padahal sebenarnya ada resiko terkena infeksi dan juga reaksi alergi pada kulit wajah korban. Dan reporter Rekam Fakta telah berhasil menemui salah satu korban yang memang mengaku tergiur karena ingin punya wajah putih dan glowing. Berikut cerita Handrian Rosa mengenai pengalamannya memakai krim abal-abal. Perkenalkan, nama saya Handrian Rosa. Jadi ceritanya saya kenapa bisa menggunakan krim abal-abal tersebut, karena saya tertarik dengan kulit wajah yang putih, mulus, dan glowing seperti teman-teman saya. Kemudian saya mencoba bertanya kepada teman-teman saya apa sih krim yang mereka gunakan. Setelah saya tahu krim yang mereka gunakan, saya mencoba untuk mencari sendiri di online shop dan saya sudah mendapatkannya. Jadi saya langsung membelinya tanpa pikir panjang karena memang saya tertarik sekali untuk mendapatkan kulit yang bagus. Di hari pertama tidak ada efek apapun dan kulit saya tetap sama. Kemudian di hari berikutnya saya mencobanya dan wajah saya mulai bagus kondisinya, kulitnya mulai putih, mulus, dan glowing. Dan beberapa hari lagi saya menggunakannya, wajah saya mulai terasa perih di beberapa bagian, tapi semakin lama juga kulit saya juga semakin bagus. Setelah penggunaan sekitar 2-3 minggu, kulit saya langsung muncul jerawat beruntusan. Dan karena hal tersebut saya khawatir, tapi tetap terus rutin menggunakan krim itu. Saya harap dengan terus menggunakannya, jerawat saya juga mulai hilang. Tapi ternyata wajah saya semakin parah dengan banyaknya jerawat di dahi, di pipi, dan jerawat-jerawat itu sangat besar. Dan karena kekhawatiran saya itu,
saya langsung berhenti penggunaan krim tersebut. Saya cari apa penyebabnya, kenapa kok wajah saya bisa separah ini. Dan ternyata penyebabnya itu adalah ada bahan merkuri di krim yang saya beli itu. Masih ada efek-efek negatif penggunaan krim merkuri itu. Seperti wajah saya masih sensitif jika terkena sinar matahari, wajah saya masih terus berjerawat. Ionik, dari rekaman wawancara, korban mengaku tergiur dengan skincare ilegal karena ingin wajahnya putih dan glowing. Waduh, miris banget ya Ionik. Kalau melihat standar kecantikan di masyarakat itu masih dengan kulit yang putih. Padahal cantik kan nggak harus putih. Dan selanjutnya, kita juga akan mengetahui kandungan uji lab di dalam produk skincare Tata. Tetap di Ion Radio, Connecting Around. Inilah rekam fakta. Wah, keren banget pantainya. Ais, ayo kita foto-foto di sana. Jangan lari-lari, Shift. Tungguin. Siapa sih yang buang sampah sembarangan? Astaga, bener-bener ya. Pantai secantik ini masih aja dikotorin. Kalian tahu nggak sih guys, sampah kaleng yang terlalu lama di tanah, lama-kelamaan akan berkarat dan menghasilkan logam berat. Logam berat tadi terbawa air dan mencemari tanah. Air di tanah yang sudah tercemar ini tentunya akan berbahaya jika digunakan oleh manusia. Nah, makanya jangan buang kaleng bekas sembarangan ya, karena selain bahaya buat lingkungan, bisa bahaya buat diri kita juga. Inilah rekam fakta. Ion Radio, Connecting Around. Ingin sekali putih, lalu malah memakai skincare abal-abal yang ilegal. Duh, jangan sampai deh. Bukannya putih, skincare ilegal ini bisa menimbulkan dampak negatif loh. Dan berikut kita akan dengarkan hasil uji lab dari produk skincare milik Tata. Setelah tim investigasi rekam fakta berhasil melakukan transaksi dengan Tata, kami pun melakukan uji kandungan kosmetik produk yang dijual Tata ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Rembang. Dan dari hasil lab ternyata menyebutkan produk skincare yang dijual Tata positif mengandung merkuri. Berikut proses pengujian oleh pegawai Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Rembang, Ervi Azizah. Hari ini kita akan memeriksakan suatu produk ada tidaknya kandungan merkuri dalam kosmetik. Pertama, kita timbang dahulu sampel 25 mg. Setelah kita timbang, kemudian kita campur dengan Aquades 50 ml. Terus kita aduk hingga homogen. Kemudian kita pipet 5 ml ke dalam tabung reaksi 5 ml, kemudian dicampur dengan 3 tetes merkuri, reagen merkuri tersebut kita campur. Setelah campur, kita teteskan pada kertas lakmus, di mana nanti kita teteskan 3 tetes terdapat warna ungu yang menunjukkan bahwa kosmetik ini mengandung merkuri, terjadinya warna ungu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini timbul ungu, berarti positif merkuri produk tersebut. Setelah mengetahui bahwa produk yang dijual Tata mengandung merkuri, kami pun telah melakukan wawancara dengan apoteker Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Zainal Abidin. Ciri-ciri kosmetik yang ada berbahayanya itu biasanya ya itu di labelnya itu tidak ada izin
dari BPOM. Yang berikutnya itu adalah baunya itu seringkali menyengat. Bahan yang berbahaya untuk kosmetik yang paling umum itu adalah merkuri, kemudian hidrokinon, kemudian ada rodamin B, ada juga timbal. Kegunaan merkuri yang benar itu sebenarnya cukup banyak. Yang pertama itu untuk industri logam, misalnya logam campuran. Kemudian untuk industri cat, ya ini dicampur ke dalam cat untuk mencegah timbulnya jamur. Kemudian yang banyak dipakai itu di industri instrumen elektronik, akan menimbulkan bahaya ya jika wajah itu terkena merkuri. Ciri yang pertama itu akan timbul ruam kemerahan. Terus kemudian nanti lama-lama akan timbul jaringan parut. Wajah itu terasa gatal dan perih. Jadi saya berpesan kepada masyarakat dalam memilih kosmetik. Yang pertama itu ada izin edar. Kalau misalnya ke klinik kecantikan itu klinik kecantikan yang terpercaya. Jadi yang sudah brandnya itu terpercaya. Yang terakhir itu adalah di bau, dicium itu baunya menyengat atau tidak, dicoba sedikit-sedikit gitu. Kalau misalnya panas atau gatal ya nggak usah dilanjutkan. Ionik, dari keterangan Pak Zainal Abidin tadi, kita bisa mencatat ya, bahwa ternyata masih banyak loh produk skincare berbahaya yang beredar di masyarakat, dan kandungan yang paling umum itu adalah merkuri, hidrokinon, rodamin B, dan juga timbal. Nah, ketika bahan-bahan berbahaya ini dipakai, biasanya efek yang dirasakan itu timbul ruam kemerahan. Jadi Ionik kalau setelah pakai skincare langsung putih dalam sehari, itu harusnya malah takut, bukan senang. Dan efek berikutnya, lama-lama itu wajahnya akan terasa gatal dan panas. Duh, mau glowing kok malah berujung penderitaan ya. Jadi Ionik gak usah deh sekali-kali pakai skincare abal-abal. Kita harus memastikan bahwa skincare yang dipakai itu memang aman. Dan salah satu caranya adalah dengan melihat apakah skincare tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga sudah diatur bahwa setiap produk kosmetik harus memiliki izin edar. Dan akhirnya, saya Hikmatul Arifah dan tim Rekam Fakta pamit undur diri. Stay healthy and keep connecting around with Ion Radio. Terima kasih dan sampai jumpa. Ciri yang pertama itu akan timbul ruam kemerahan. Dan ternyata dia memberitahu saya bahwa dia itu menggunakan krim apel-apel yang mengandung merkuri. Mengungkap fakta di balik suatu peristiwa yang tidak biasa, inilah Rekam Fakta. Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting around. Acara ini didukung oleh Kominfo, Larizo, Zipzap, Krusby, Everyprint. Media partner Akindo, NetPeople.yk, Trax FM Semarang, Radio Edukasi, Istakalisa, Perhumas Muda YK, MMTC Radio, 5 TV, Unisi FM.